Pagi hari ini, saudara pendengar, kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang aplikasi Sikopi. Katanya ada-adanya di belakang, Pak. Ada, ya. Nah, ada. iya. Aplikasi Sikopi ada, tapi sayangnya tidak ada kopi di depan kita ya. Oke, yang sedang minum kopi ya di pagi hari ini ya, selamat menikmati. Oke, dan kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Sebagaimana biasa, jangan lewatkan kesempatan kita di pagi hari ini. Baik, saudara pendengar, untuk pencerahan kita dulu nih, Pak Deden. Orang biasanya mengenal olahraga dengan gerakan-gerakan olahraganya, tapi tidak semua kita mengetahui ruang lingkup bidang olahraga itu apa saja. Ada olahraga tradisional, ada olahraga apa, ada olahraga apa. Ada olahraga pendidikan juga dengar-dengar ya. Iya, makanya itu. Iya. Oke, baik. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu sekilas tentang ruang lingkup bidang olahraga. Baik, Silakan, Pak. sekilas saya berikan pencerahan bahwa di olahraga ini terbagi bermacam-macam, Bu, ya. Ada olahraga prestasi, Nah, itu, olahraga tradisional, Yap. olahraga rekreasi. Iya. Nah, sekarang ada lagi tambah olahraga ekstrim. Oh, Jadi olahraga ekstrim ada yang itu ekstrim berarti ya. seperti MTB masuk dalam olahraga ekstrim itu. Seperti apa itu, Pak? Jadi olahraga yang menantang, olahraga yang berpotensi Mereka ada adrenalin ya. ya adrenalin tinggi. Jadi itu masuk ke olahraga ekstrim sekarang. Apakah jenis olahraga ini baru atau memang sudah ada, hanya saja baru Sudah ada, Bu. diklasifikasikan? Sudah ada. Oke. Dulu masuknya ke olahraga rekreasi. Dulu ke rekreasi karena ini adrenalin menantang tadi. Jadi dipisah sekarang kayak para layang, nah, itu masuk ekstrim. Motocross gitu ya? Jadi sebenarnya sudah ada, cuma pemisahan aja. Pemisahan, nggak pengklasifikasiannya ya. Oke. Nah, lalu yang di rekreasi yang seperti apa? Rekreasi ini seperti mancing, Bu. Oke, Mancing. oke, Jadi oke. kita tahun kemarin sudah kita adakan lomba pancing, dan tahun ini mungkin belum kami laksanakan, mungkin tahun depan ada lagi. Oh, begitu. Pancing ini, Pak Deden, hampir banyak sekali penggemarnya. Iya. Kalau tidak salah tuh ada kelompok peunjunan. Iya. Iya. Nah, ini memang berpotensi ya untuk kita kembangkan olahraga ini. Betul, Lalu sejauh ini apakah Dispora menyikapi dengan banyaknya penggemar pancing ini dengan mungkin melengkapi fasilitas untuk olahraga pancing? Ada kolam mancing sendiri untuk memang ke depan kami akan jadikan kolam Minatirta, Bu. Oh, kolam begitu. Oke. Minatirta. Spesial gitu ya. Kalau yang pernah kita laksanakan itu kan kemarin terkendala jumlah ikan, karena di sana harus masuk 1 ton. 1 ton ikan baru bisa dilaksanakan di sana karena terkendala oleh jumlah ikannya. Akhirnya kami cari kolam yang lebih kecil. Jadi kalau punya pemerintah memang yang ada di situ yang bisa dilaksanakan. Oke. Lalu mungkin untuk skala besar, kalau misalnya ada kolam-kolam yang kecil, misalnya apa kita sudah punya angan-angan nih akan menuju ke sana gitu? Untuk pembangunan itu belum, Bu. Mungkin setelah kami 2 tahun ke depan ini kami fokus ke persiapan Porprov, Bu. Oh, betul. Iya, 2025 ya. Ya, Betul. jadi dalam 2 tahun ini kami fokus ke sana dulu untuk olahraga rekreasi tradisional, mungkin setelah Porprov kita selesai, Bu. Di Porprov sendiri untuk olahraga pancing ada ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oh, begitu. Khusus prestasi. Khusus prestasi. Ya, dan disabilitas. Oke, baik. Baik, yang tradisional ya. Yang tradisional mungkin kawan-kawan sudah banyak tahu ya, seperti kayak apa ya. Ini Kak, kamu yang sering main kelereng. Berlogo, Masuk ya, Pak ya? bermain logo. Kelereng masuk nggak, Pak? Kelereng belum kita kembangkan, cuma belum ya. Padahal dia suka banget kelereng. Siapa nyuri-nyuri, ampun saudara nih ya. Iya. Oke. Kalau prestasi tentu ya, sudah semua kita sudah tahu ya. Kalau prestasi, nih golongannya yang lebih tinggi ada di prestasi ya, Pak Deden ya. Iya. Golongan yang dan yang dilombakan juga lebih banyaknya yang di prestasi ya. Kalau Porprov itu. Kalau Porprov di prestasi memang. Terus kalau yang tradisional ini
kita bisa ikut di tingkat yang lebih tinggi itu di tingkat mana? Namanya Pornas ada. Oh. Pornas. Jadi Nasional sampai bisa, nasional ya. Ya. Sampai ke nasional. Jadi bertingkat juga dari daerah, provinsi sampai nasional. Kalau tradisional ada. Oke, iya. Dan tahun tadi kita alhamdulillah kalau kita di sini namanya Bakiak. Tapi kalau di skala nasional namanya terompah panjang. Oh, iya. Jadi kita ngirim nih atlet dari Tanah Laut mewakili Kalsel untuk nasional. Tapi permainannya sama ya, Pak ya? Sama, cuma penyebutannya aja yang beda. Iya. Beda. Kadang kan biasanya di daerah-daerah itu ada yang nggak bisa, ada yang memang ada ikonnya daerah tersebut biasanya Bu ya. Iya. Lalu atlet kita dapat prestasi dengan Alhamdulillah belum Bu. Jadi Kalsel saat itu yang jelas kita sudah punya pengalaman gitu Pak ya, untuk dapat ke pengalaman ajang kita di nasional. Betul, Dan alhamdulillah yang mewakili Kalsel itu dari Tanah Laut. Oh iya. Oke, alhamdulillah selamat ya Tanah Laut. Baik, saudara pendengar, kita sudah mengetahui ya kategori olahraga ya yang di ruang lingkupi oleh bidang olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut. Oke, baik, dan berikutnya di dalam tema kita tadi kita sebutkan ada aplikasi Si Kopi Ada. Ini apa juga ini Pak? Baik, jadi berawal dari kekhawatiran kami atas kurangnya atlet di Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi tuan rumah Porprov nantinya. Kami berinisiasi mengkolaborasi antara guru olahraga dengan Dispora. Jadi guru olahraga kami jadikan enumerator atau pengumpul data siswa-siswanya yang berpotensi di sekolah untuk dimasukkan di aplikasi Si Kopi Ada. Dan selanjutnya kami dari Dispora melaksanakan seleksi terhadap atlet potensial tersebut melalui pengurus cabang olahraga. Jadi atlet-atlet ini yang memang kami cari sekitar 1.000. Oh, banyak 1.000. Iya. Jadi ke Porprov yang tahun kemarin di Hulu Sungai Selatan itu kami mengirim 712 orang. Jadi kalau kita proyeksi untuk tuan rumah paling tidak kita menyiapkan 1.000 atlet untuk mengikuti 52 cabang olahraga yang dipertandingkan. Jadi latar belakangnya itu Bu. Akhirnya kami berinisiatif membuka kolaborasi dengan membuat MOU dengan Igornas, Igornas, Ikatan Guru Olahraga Nasional Kabupaten Tanah Laut, untuk menggunakan aplikasi itu. Supaya mudah ya mereka untuk mendatakan gitu. Mereka menginput siswanya yang ada di sekolah, lengkap berbasis NIK, karena aplikasi Si Kopi Ada ini bagian kecil dari aplikasi pelopor Bu. Jadi Dispora bikin suatu web namanya Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga. Jadi di dalamnya ada Si Kopi Ada. Oh, salah satu menunya ya? Ya, salah satu. Oke, ini pastinya ada kepanjangannya nih ya? Si Kopi Ada ini. Ya, Si Kopi Ada itu Sistem Informasi Keolahragaan dan Pelaporan Insan Olahraga. Jadi tidak hanya data atlet potensial yang ada di situ, tapi juga atlet yang sudah terseleksi, atlet daerah yang telah diikutkan dalam pemusatan latihan, dan atlet-atlet, data-data atlet yang telah memperoleh prestasi. Termasuk di sana ada pengumuman, ada form pendaftaran yang bisa diakses oleh pengurus KONI, KORMI, NPC, dan guru olahraga sendiri. Artinya aplikasi Si Kopi Ada ini
memuat hampir seluruh informasi yang berkaitan dengan keolahragaan berarti betul, ya. Betul, Bu. Oke. Dan ke depan masyarakat bisa mengakses aplikasi pelopor ini untuk bisa melihat perkembangan atlet di Kabupaten Tanah Laut. Karena banyak masyarakat tidak tahu sebenarnya kita ini sudah memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Betul. Karena di Porprov di Tanjung waktu itu kita urutan 9, Bu. Tanah Laut 9. Setelah tahun kemarin di Hulu Sungai Selatan kita urutan 3, Bu. Oh. Jadi Jauh sudah sekali lompatannya meningkat sangat ke- luar biasa Iya, ini betul, betul. dari 9 sampai ke 3. Mungkin masyarakat belum tahu prestasi. Dan ini adalah sebuah ya. kebanggaan yang luar biasa Ya, ya, Pak Deden. bagian luar Iya, biasa. iya. Kita tahu ya para olahragawan ini adalah sebagai pejuang, pejuang nama harum daerah Ya, begitu ya, betul sekali. ya, gengsi Jadi daerah, perlu diekspos, perlu sampaikan kebanggaan ini kepada Betul, Bu. semua orang begitu ya. Di samping kita memberitahukan prestasi ini juga adalah sebagai sebuah penyemangat ya bagi semua betul. insan yang terkait dengan olahraga ini. Betul, gitu. Bu. Oke, apakah selama ini kita sudah berupaya Pak untuk mengeksplor berbagai keberhasilan itu, namun mungkin ada hambatan atau kendala lain yang kita hadapi? Saat ini kami masih menggunakan media sosial seperti Instagram. Instagram kita kan followernya luar biasa juga sudah di Dispora kan. Cuma di Instagram masih gabung, Bu, antara pemuda dan olahraga. Jadi satu portal saja. Dan ke depan memang kami berharap ada melalui web atau Facebook atau media sosial lainnya dari bermacam-macam bidang di Dispora ini, sehingga lebih terinci ya, gitu ya. betul, Bu. Oke, lebih terinci, lebih banyak kita dapat mengeksplor apa keberhasilan dan apa kendala, apa permasalahan begitu ya. Oke, betul sekali. Jadi aplikasi ini berupa website ya? Iya. Atau aplikasi yang bisa di-download di Play Store? Sudah bisa di-download, untuk si Kopi Ada sudah bisa di-download, sudah bisa. Cuma untuk si Kopi Ada sendiri Masih itu terbatas, khusus ya? khusus usernya untuk guru olahraga dulu ini. Untuk guru olahraga pada tahap Kamu nggak penginputan. bisa. Nah, ke depan memang itu untuk masyarakat nanti kita buka di pelopornya, di pelopornya. Iya. Jadi tidak hanya informasi olahraga, tapi di situ juga ada informasi kepemudaan. Jadi satu aplikasi besar. Oke, jadi saat ini hanya dapat dibuka aplikasi ini ya, salah satunya adalah oleh para guru olahraga. Tadi dalam rangka pendataan atlet-atlet pemula yang potensial. Ya, atlet potensial yang ada di sekolah-sekolah. Karena untuk F1 Popda itu usianya dibatasi, Bu. Jadi sampai 17 tahun saja. Artinya dalam setiap tahun kami harus mengeliminasi usia-usia yang 17. Dan harus ada gantinya. Ya, betul. Nah, gantinya. Jadi yang tereliminasi di Popda nanti ikut di Porprov. Tapi untuk Popda ini kami harus ada regenerasi setiap tahunnya. Jadi update terus Ya, untuk tahun ini kami ini tahun keemasan memang untuk Tanah Laut karena atletnya sudah cukup banyak. Tapi tahun depan kita nih khawatir nih tahun depan karena banyak yang sudah usia 17. Tahun depan. Kalau tahun ini kita masih aman. Tahun depan yang kita agak Sedangkan khawatir. kita tuan rumah nanti di 2025 Ya, kita tahun 2025 insyaallah bulan November. Kalau tidak ada pergeseran waktu, kita melaksanakan tuan rumah Porprov. Oke. Aplikasi ini diciptakan mulai kapan, Pak? Aplikasi ini 4 bulan yang lalu, Bu. 4 bulan yang lalu. Ya, dan kami ikutkan lomba inovasi daerah itu. Dan masuk 10 besar kemarin. Oh, begitu. Di lomba inovasi daerah yang diselenggarakan Bapeda kemarin. Oke. Masuk 10 besar inovasi daerah ya? Ya. Inovasi daerah. Baik. Selama berusia 4 bulan. Ya. Dari aplikasi ini perkembangan apa yang sudah kita dapat evaluasi, Pak? Kami menggalang kerjasama dengan guru olahraga ini. Jadi tidak hanya pelaksanaan
penginputan data atlet, tapi ke depan guru olahraga ini akan kami jadikan pelatih di Kabupaten Tanah Laut. Kami sudah menganggarkan untuk tahun depan itu ada pelatihan pelatih sehingga mereka bisa sertifikat pelatih. Sebenarnya tidak hanya kekurangan atlet, kita juga kekurangan pelatih, kekurangan wasit dan juri. Oh begitu. Ya, di Sekopiada kami sudah bikin picture-nya untuk itu. Kami data dulu nih guru olahraga yang mempunyai sertifikat. Karena kami tidak tahu nih guru-guru olahraga yang punya talenta, yang punya sertifikat, yang sudah ada saat ini ternyata karena ada. Tentu, guru olahraga kita banyak begitu ya. Iya. Karena lautnya luas, Iya. ya sumber daya kita tidak terjangkau ke sana. Iya betul. Apalagi kita kalau jadi tuan rumah nanti kita perlu wasit dan juri yang banyak. Kami mau ini guru olahraga yang kami jadikan di ya soalnya event basicnya tersebut. sudah ada Iya, gitu ya. iya. Nah, tinggal menambah sudah ada keterampilan dasarnya. Iya betul. Iya. Lalu selain daripada ada tadi pendataan atlet pemula potensial, kemudian pendataan bagi mereka yang ingin menjadi pelatih gitu ya Pak? Pelatih, wasit ya, dan juri. Juri. Nah, apalagi yang dimuat di dalam aplikasi si Kopi ini? Adakah ruang konsultasi atau? Ya, kami ini sebenarnya pengen mempercepat memutus birokrasi yang panjang. Jadi pada event-event pertandingan multi event atau single event, kami mengupload pengumuman itu di aplikasi ini untuk sekolah-sekolah. Ya. Jadi mereka bisa langsung mengetahui bahwa ada pertandingan multi event, ada pertandingan single event, tanggal sekian, persyaratannya ini. Jadi mereka langsung bisa daftar di sana, Bu. Nah, selama ini kan kami melakukan pengumuman secara manual ke sekolah-sekolah. Dan butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, ya, betul, lambat betul, lagi. Betul. Oke, seperti itu. Oke. Nah, lalu selama kurun waktu 4 bulan ini, Pak, bagaimana respon dari para sasaran kita? Jadi begini, Bu, mereka ini ada program namanya program pemanduan bakat siswa. Jadi program pemanduan bakat siswa ini selama ini tidak tersalurkan, Bu. Tidak tersalurkan. Artinya mereka bisa melatih, bisa mendata, tapi tidak untuk diapa-apakan, Bu. Cuma untuk data mereka aja dan kalau mereka ada namanya MKKS namanya, itu ada semacam pertandingan antar sekolah lah. Nah, jadi atlet mereka cuma digunakan untuk itu saja. Dan saya sangat menyayangkan itu karena atlet-atlet mereka banyak yang ternyata punya ada atlet-atlet kita yang sangat potensial begitu, yang tidak tercover oleh kita. Iya, kemarin itu kita kaget karena binaan kami, Bu, yang di Dispora tanding di MKKS ternyata kalah. Oh begitu, iya. Jadi atlet yang dibina di Dispora tanding sama atlet yang pemanduan bakat tadi kalah kita. Oke. Itu yang menjadi inspirasi saya. Betul. Ternyata ini atlet kita ini banyak nih ternyata. Cuma tidak terdata saja. Dan mereka juga tidak tersalurkan. Akhirnya mereka sampai di situ-situ saja. Oke, sebenarnya sebelum adanya aplikasi si Kopi Ada ini, kita mendata atlet itu dari mana, Pak? Acak, Bu. Jadi acak. acak. Anggaplah pelatih punya saudara ke saudara. Iya. Atau kenalan. Iya, gitu ya. kenalan. Ini bagus. Iya, akhirnya kami waktu menyelenggarakan program seleksi atlet daerah, itu yang ada-ada saja. Artinya kalau jumlahnya yang ikut 20, ya 20 yang lulus. Tidak ada kompetisi di situ akhirnya. Iya. Karena itu susahnya kita karena mencari bibit atlet yang ada di pelosok-pelosok, Bu. Betul. Ini sasarannya memang kami yang ada di Kintab, yang ada di Jorong. Itu sampai saat ini kan belum tersentuh tuh. Betul.
belum tersentuh. Oke. Nah, selama 4 bulan, adakah sudah Pak ditemukan? Mungkin sebulan sekali dievaluasi mungkin ya aplikasi ini yang masuk mendaftarnya. Adakah sudah ditemukan? Jadi ini yang... sambil jalan, Bu. Oke, Sambil jalan. gitu. Memang per 31 Desember nanti program pemanduan bakat ini selesai dari mereka. Oke. Artinya data final mereka akan mereka input di Januari. Januari. Tapi ada beberapa sekolah yang sudah menginput. Oke. Ada sekolah yang menginput dan alhamdulillah ini banyak dilari, Bu, atletik. Kalau Ibu bisa lihat kalau sore itu atletiknya banyak. Atletnya sudah banyak kayak gitu. Dari yang SD, Dan ini suatu hal yang SMP. menggembirakan ya, Pak ya? Iya. Iya. Tapi belum selesai semua, Bu. Untuk cabang olahraga yang lain belum. Januari mungkin nanti bisa selesai semua. Karena program mereka per 31 Desember selesai, Bu, laporannya. Iya. Oke, artinya aplikasi Psikopi ini memang selama berjalan ini kita evaluasi cukup efektif begitu ya untuk digunakan. Betul, Bu. Betul. Digunakan untuk mendata atlet pemula kita yang potensial. Betul. Oke. Nah, lalu di dalam data yang sudah masuk, apakah itu data baru atau memang itu aja dengan yang lama yang itu aja atau bagaimana? Baru, Bu. Baru. Memang baru. Bagus, datanya yang tingkat SD nih yang banyak, Bu, yang baru masuk. Ini baru semua. Memang program pemanduan bakat ini kelas 5 dan kelas 6 saja, Bu. Kelas 5 dan kelas 6, yang kelas 4 nggak dimasukkan. Jadi mulai kelas 5, 6 sampai SLTA kelas 2. Kelas 2 tuh kelas berapa, yuk? 11 lah. Ya. Kelas 11 ya. Oh gitu, iya, luar biasa ternyata setelah kita buka aplikasi ini. Banyak ditemukan atlet-atlet pemula yang mengetahui potensialnya itu dari mana, Pak? Dari data yang atau kamu tindak lanjutnya bagaimana setelah itu? Jadi kami memang beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Igornas. Kami memberikan kepercayaan kepada mereka, kepada guru olahraga. Artinya siswanya ini memang benar-benar memiliki bakat. Ada indikator tersendiri begitu? Karena itu baru masuk di kolom potensial, Bu. Setelah itu di bulan Februari nanti atau Maret nanti kalau nggak bergeser, kami akan adakan seleksi, Bu. Seleksi. Jadi mereka yang terdaftar di aplikasi ini akan kami panggil di sini, kita kumpulkan di sini, kita adakan seleksi. Kita punya ring. Jadi ringnya untuk usia sampai 17 akan kita ikutkan di Popda yang potensial tapi usianya lebih dari 17 tetap kami seleksi untuk masukkan di Porprov. Oke. Artinya aplikasi ini memang memberikan potensi baru ya, Pak ya. Potensi betul, baru yang memang perlu kita tindak lanjuti. Betul. Lalu setelah adanya pendataan ini masuk data-data kita, ini rencana ke depan untuk tindak lanjutnya seperti apa? Nanti atlet daerah yang lulus seleksi akan kami SK-kan. Jadi memang ada beberapa program namanya PPLP dan PPLPD. Nah, PPLP itu dana yang atau program pemerintah pusat yang memberi honor, Bu, ke atlet tersebut. Jadi setiap bulan mereka mendapat honor dari program PPLP tersebut. Asalkan mereka sudah masuk dalam surat keputusan bupati itu. Ya, mereka sudah jadi atlet daerah. Atlet daerah. Ya. Nanti setelah lulus jadi atlet daerah, mereka akan terseleksi lagi, Bu. Seleksi untuk ikut PPLP sama PPLPD tersebut. Kalau mereka lulus, karena kuotanya tidak semua, Bu. Terbatas. Jadi kalau untuk tahun ini hanya atlet renang yang dapat ini. Tidak semua renang. Berarti? Tidak semua, Bu. Jadi kita nunggu nanti program pemerintah pusat yang mana yang mereka bina, itu nanti yang kita seleksi. Tapi untuk yang sudah masuk atlet daerah yang ditetapkan melalui SK, itu akan kita ikutkan di event Popda dan Porprov nanti. Baik, Pak, kita ke suara pendengar. Ada suara pendengar, Pak Lukman di Tajau. Gak tahu nih Tajaunya pecah kan, mulia. Ya. Oke, selamat pagi Pak Lukman. Pertanyaannya, Pak. Di inovasi aplikasi Buhan Pian nih, Hawalah menyampaikan bahwa
ada bibit atlet yang potensial di pelosok-pelosok nih, sehingga Buhan Dinas Kawa mensurvei langsung. Karena biasanya ada yang terselubung, kada ketahuan potensialnya. Nah, seperti itu Pak, itu satu. Nah ini akses umum tadi nih maksudnya Bu ya. Umum tadi, ya oke. Yang kedua, kawakah yuk Buhan Dinas nih, Betul. bila ada event-event olahraga yang tulak keluar kabupaten yang dilaksanakan klub Olga di kampung bisa bantu memfasilitasi, tetapi kada terdaftar atau kada resmi. Nah maaf, terima kasih Bapak Humaini di panggung. Ini banyak Pak. Anak tulakan jer. Ya, nah, itu Tapi dua. kada resmi nih. Ada resmi. Kemudian yang ketiga ada ini Bapak atau Ibu ya, Umi di Atilam. Pertanyaannya, apakah Pak sekarang ini resmi menjadi cabang olahraga yaitu game online? Apa dasarnya? Banyak yang ketujuh main game online termasuk. Sehingga menjadi olahraga resmi Pak, karena kan main game ini seperti menjadi biang marah ibu-ibu terhadap anaknya. Nah Pak, hehehe, terima kasih. Tuh ya, diresmikan gitulah. Iya, nih Bu Umi di Atilam. Kemudian yang berikutnya, maaf amun tersalah perasaan ulun. Ulun rasa kenapalah bila olahraga yang belum berprestasi di daerah kurang mendapat perhatian. Padahal kan yang belum berkembang atau berprestasi malah harus digenjot pembinaannya, seperti mendatangkan pelatih, fasilitasi, dan lain-lain. Terima kasih Udin Sedunia. Nah, itu Pak, ada 1, 2, 3, ada 4 Pak. Oke. Mungkin bisa ditanggapi langsung. Yang pertama tadi ada Pak Lukman di Tajau. Baik, untuk Pak Lukman mungkin ya kita bikin aplikasi ini kan tujuannya untuk mencari atlet potensial. Ya memang aksesnya dari Dispora itu ke guru olahraga. Jadi user ID-nya sudah kita kasihkan ke guru-guru olahraga. Jadi kalau memang masyarakat ada yang memang menganggap anaknya atau saudaranya punya bakat minat, bisa berhubungan dengan guru olahraganya. Karena usia-usia sekolah ini sudah terlihat Bu, dari kelas 5 sampai kelas 6 SD itu sudah terlihat minat dan bakatnya. Kalau nggak sekolah Pak. Nah, kalau misalnya tidak kalau sekolah, sekolah Pak, mungkin menurut Pak Lukman ini enggak yang sekolah, tidak sekolah. tapi Kalau tidak sekolah asal usianya di bawah 17 tahun, mereka anggaplah misalnya tidak bersekolah. Tapi kalau di event Popda memang diwajibkan Bu. Harus sekolah ya? Ya, ijazahnya ada. Rapotnya ada, ijazahnya ada. Itu yang kita daftarkan melalui aplikasi mereka, harus menginput itu. Jadi kalau nggak sekolah kayaknya nggak bisa Bu. Itu. Kalau di olahraga tadi, kalau mungkin ke kalau Porprov mungkin bisa. Kalau Porprov bisa. Tapi kan seleksi awal ini memang masuknya dari sekolah-sekolah, Bu. Sekolah dulu begitu ya. Iya. Kadang biasanya potensialnya ada yang sudah kerja di sawit, Bu. Iya, sudah. Cekatan fisiknya kuat. Iya, betul. Makanya saya juga tadi. Banyak pemandangan itu begitu Pak di desa-desa begitu, di daerah-daerah kita. Ini mungkin yang disebut tadi oleh Pak Lukman tadi, Pak Lukman tadi atlet-atlet yang terselubung gitu ya. Mungkin bisa berhubungan langsung dengan guru olahraganya, bisa Bu. Nanti untuk itu portalnya masuknya lewat KONI, Bu. Kalau usia yang sudah di atas 17 bisa portal lewat KONI. Nah, KONI nanti juga kami beri akses ke Psikopiada. KONI bisa masuk ya. Iya. Oke, seperti itu ya Pak Lukman. Oke, yang kedua Pak Humaini di panggung. Oke. Kawakah Buhan Dinasnya bila ada event-event olahraga tulak keluar kabupaten. Nah. Akan motor tulak biar. Iya. Biasanya kalau memang yang sering tulak-tulak nih Bu, eventnya tradisional Bu. Tradisional itu kan tidak terjadwal tuh untuk berangkatnya. Biasanya kalau anggaran kami masih ada, kami bantu Bu. Kami bantu untuk transportnya kalau anggarannya masih ada. Karena untuk Olga tradisional ini yang paling sering Bu eventnya. Oh begitu. Paling sering Bu. Jadi kadang di setiap hari jadi kabupaten itu pasti ada.
Jadi kalau ada yang tidak terlayani, mungkin itu sudah dananya mungkin sudah habis Bu Iya, di iya, iya, Dispora. Keterbatasan juga kita ya, Pak, ya. Keterbatasan ya. Namun ada alternatif lain sebenarnya. Kalau untuk di desa-desa kan ada dana dari kecamatan Bu. Jadi dana hibah dari kecamatan ada di sana bisa. Sebenarnya klub-klub olahraga bisa mengajukan proposal untuk kegiatannya untuk 1 tahun ke depan. Oke. Iya, seperti itu ya Pak. Iya. Humayni Jadi Pak ya. Humayni bikin dulu nih rangka-rangkanya ya. Iya. Kalau misalnya Atau semacam- didaftarkan resmi dulu ya sebagai komunitas mungkin atau sebagai Iya, memang kalau proposal itu harus terdaftar dulu. Itu setahun lebih dulu ya Pak ya. ya, terdaftar di Dispora, ada kami terbitkan surat terdaftarnya. Nah, biasanya kalau dari dana-dana hibah di kecamatan tanpa itu nggak bisa. Jadi harus terdaftar dulu. Dan event-eventnya pun harus jelas yang diikuti. Iya. Ini misalnya dari misalnya dari pelosok mana begitu ya, ada mengikuti event di luar kabupaten, misalnya anggaplah misalnya di Pulau Jawa misalnya. Nah, hal seperti ini bisa difasilitasi apa ya oleh Bisa, Dispora? sebenarnya bisa, cuma mereka harus berkoordinasi dengan cabang olahraga di kabupaten. Iya. Nah, mungkin ini arah-arah koordinasi ini mungkin Ya, yang belum dipahami mereka, Pak. iya. Oke. Jadi cabang-cabang olahraga di kabupaten pun sebenarnya sudah diberi dana hibah lewat KONI. Nah, biasanya mereka yang sudah ada koordinasi dengan cabang olahraga biasanya sudah teranggarkan Bu untuk tahun ke depan tuh. Oke, iya. Ya, sebenarnya bisa ya Pak Humayni, hanya saja harus melalui tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapannya. Cabang olahraganya yang ada di kabupaten. Dan eventnya jelas ya. Eventnya juga Jadi nggak bisa kalau sparring partner gitu aja berangkat keluar nggak bisa ya. aja iya. Karena biasa kan mungkin maksudnya beliau ini begitu Iya, Bu maksudnya. betul. Sparring Tapi partner. bisa sebenarnya, cuma ada mekanismenya. Mekanismenya yang menentukan memang pengurus cabang olahraga yang di kabupaten. Oke, untuk Bu Umi di Atilam Pak, game. Oh ya. Iya. Apa cuma latar belakangnya katanya? Untuk Jadi game diresmikan. online ini baru nih dijadikan cabang olahraga. Itu ada PUBG, ada ML, ada apa lagi saya lupa. Memang itu jadi cabang olahraga yang dipertandingkan sampai nasional Bu. Sampai nasional. Ya memang banyak anak muda yang berminat sebenarnya di sana. Terakhir kita melaksanakan pertandingan kemarin di Pelas KP. Ada 2 malam kemarin, kemudian di Dispora ada 1 malam. Pesertanya banyak ya Pak? Banyak itu, banyak. Luar biasa itu. Memang harus Pasti disalurkan. banyak tuh. Harus disalurkan itu. Harus disalurkan, dan mereka eventnya resmi. Hadiahnya juga lumayan. Dan ada jenjangnya juga, kabupaten, provinsi, sampai nasional juga. Jadi mungkin boleh penjelasan pada Bu Umi Pak. Bagaimana latar belakang kenapa sih jadikan olahraga resmi katanya? Tuh, padahal tadi menjadi biang marah katanya. Ada kalau lagi disuruh ya. Iya. Anaknya asik kan. Ya memang zaman sudah bergeser dan berubah sekarang kan, permainan anak-anak juga orang dewasa juga banyak menggemari game online ini. Jadi mau tidak mau memang kita sebagai pemerintah memberi fasilitas lah untuk pengembangan minat bakat mereka. Boleh dijelaskan dulu nggak Pak nih, game online ini yang tadi Pak Deden sampaikan itu, kenapa ia menjadi terkategori sebagai sebuah olahraga begitu? Karena banyak energi yang keluar loh. Begitu. Banyak energi keluar, mensupport otak begitu ya. kurang lebihnya catur loh Bu. Sama dengan iya, catur kan. Tapi secara digital mungkin Iya. Kalau sistematika pergerakan di anatomi tubuhnya ya sama dengan catur lah. Menggunakan pemikiran, energinya luar biasa juga. Begitu ya. Strategi. Nah, itu ya. Iya. Dan bisa menjadi alasan buat Ibu Umi untuk melawan Ibu Umi. Ini sudah ada olahraganya Bu, ini Bu. Jangan dimarahin
Enggak bercanda Pak Deden ya. Iya. Ini perlu apa ya? Perlu penjelasan kepada emak-emak, Pak. Iya. Ya. Apalagi kalau sudah anaknya memang sudah atlet berprestasi gitu ya. Jangan dimarah-marahin lagi, berikan ruang. Hanya saja mungkin berprestasi mungkin kan marah lagi Bu. Iya. Sudah ada dibujuk dan terima. Iya. Hanya saja mungkin emak-emak butuh kebijakan untuk mengatur waktunya. Iya, manajemen waktunya. Iya, manajemen waktu. Itu aja sebenarnya ya yang dibutuhkan. Oke, begitu ya Bu Umi. Berikutnya tadi Pak Udin sedunia. Oke. Kenapalah bila olahraga belum berprestasi di daerah kurang mendapat perhatian. Oke. Jadi dalam pembagian pembinaan di KONI khususnya itu dibagi 3 Bu. Jadi untuk yang berprestasi, kemudian yang masih pembinaan itu yang baru Bu. Saya lupa Bu, ada 3 kategori. Memang yang paling bawah itu masih pembinaan. Biasanya olahraga ini olahraga baru, atletnya baru, pengurusnya baru, sehingga pembagian pembinaan itu tidak sama Bu dengan atlet yang sudah lama berprestasi banyak dan sudah sampai tingkat nasional. Memang harus dibedakan. Memang itu jadi apa ya, kecemburuan dari cabang olahraga lain yang baru. Mereka mau diminta disamakan. Tapi memang aturan di KONI memang seperti itu. Jadi dibagi 3 kategori. Yang paling tinggi memang dapatnya banyak juga Bu untuk pembinaan. Tapi insya Allah tahun depan 2024 memang agak meningkat Bu dari uang pembinaan yang diberikan ke KONI. Mudah-mudahan menghilangkan kecemburuan inilah. Dapat mengcover gitu ya. Ada yang bergabung Bu? Karena ini kita untuk mempersiapkan tuan rumah Porprov ini. Oke, baik, kita ke suara pendengar yang sudah bergabung. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Budi. Oke, Pak Budi, silakan Pak. Ini saya Pak Budi dari SMA 1 Kurau. Oke, SMA 1 Kurau. Silakan Pak Budi. Ini saya mau selamat pagi dulu buat Pak Isi Pak Tobi Dinor. Yap. Iya, selamat pagi. Ini yang mau saya tanyakan. Pengen tahu apa yang dimaksud si kopi dan tujuan untuk apa gitu nggak Pak? Yang kedua, harapan atau goal yang dituju dari aplikasi ini apa? Oke. Ya itu aja Mbak. Baik. Pian guru olahraga kah? Guru olahraga. Nah, sip berarti. Oke, terima kasih Pak Budi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Budi ya. Sebagai seorang guru olahraga punya perhatian yang khusus nih Pak. Kita ulang lagi pertanyaan beliau. Apa yang dimaksud dengan si kopi ada ini? Tujuannya apa? Harapan yang diinginkan apa? Baik, memang tujuannya ini sangat besar. Kami ingin mendapatkan data sebanyak-banyaknya ya, mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk bisa didaftarkan menjadi atlet potensial. Karena selama ini sebelum aplikasi ada, kami Dispora hanya bisa bisa mengambil pada sekolah-sekolah yang terdekat dengan kota saja. Yang bisa terjangkau yang terjangkau karena keterbatasan waktu dan biaya, tenaga juga, personil juga. Jadi tujuannya itu membuka seluas-luasnya kesempatan kepada siswa untuk jadi atlet potensial. Dan harapannya di Porprov 2025 nanti tercapai target 1000 atlet tersebut.
Jadi target muncul kita atlet-atlet baru yang Ya, potensial iya, dalam rangka betul, Bu. mencapai Porprov 2025. Iya, harapan itu. Iya, Harapan. dan ini butuh kerjasama yang luar biasa dengan Iya, para guru guru olahraga. Salah Iya. satunya Pak Budi ya Iya, di SMA Satu Kurau. Kuncinya guru olahraga ini, Bu. Kami Iya. sudah memberikan kepercayaan. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Jali. Oke, Pak Jali di mana, Pak? Ya. Pak Jali di Pelahari, pelaku olahraga. Oke, pelaku olahraga. Silahkan, Pak. Mau bertanya, Bu, Mm-mm. bagaimana kesiapan tanah laut dalam menghadapi tuan rumah Porprov 2025? Baik itu kesiapan atletnya ataupun kesiapan sarana dan prasarananya. Oke. Oke. Yang kedua, apa hubungannya antara inovasi aplikasi ini dengan persiapan Porprov 2025? Oke. So, ya, terima kasih. Oke, terima kasih balik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Ini kita sudah mendapat feedback nih Pak dari para insan olahraga. Ya, tadi ada guru olahraga, kemudian ada pelaku olahraga nih Pak Jali. Oke, terima kasih Pak Jali. Langsung bisa ditanggapi Pak. Bagaimana kesiapan tanah laut dalam menghadapi Porprov 2025, baik itu sarana prasarana dan atlet-atletnya? Baik, untuk pertanyaan Pak Jali, ini kalau untuk sarana prasarana kami optimis dengan yang ada, dan terakhir 2024 kita akan bangun stadion lagi di Jorong. Kemudian Stadion Pertasi Kencana kita rehab dengan dana kurang lebih 13 miliar. Kemudian kami memanfaatkan gedung-gedung pemerintah untuk dijadikan tempat tanding nantinya. Artinya dengan kondisi saat ini kami sangat optimis dengan mempertandingkan 52 cabang olahraga nantinya. Terakhir 2025 kami akan bangun gedung Baliadiri di belakang Pertasi Kencana. Kemudian sirkuit gas track di halaman Pertasi itu tahun 2025 juga. Dan saat ini kami bangun itu sirkuit sepeda di Gunung Kayangan. Kalau pian lewat banyak patok-patok putih itu sirkuit MTB itu sudah selesai nih, sudah selesai dikerjakan. Jadi kalau untuk sarana prasarana kita kami sudah cukup persiapan ya. Optimis bisa. Kemudian atlet ini kan memang kami harus menyiapkan kurang lebih 1.000 orang. Dan salah satunya hubungannya dengan aplikasi ini. Nah, kalau kita melihat efektivitas dari aplikasi ini, saya juga optimis bisa meraih 1.000 atlet untuk persiapan Porprov 2025. Bukan hanya atlet yang kami siapkan, tapi pelatih, juri, dan wasit. Jadi di aplikasi ini tersedia fiturnya, dan kami sangat berharap ini dengan guru-guru olahraga nih sebenarnya dapat mengcover ya. Dan juga bagi masyarakat khususnya Pak Jali nih, pelaku olahraga kan Pak ya. Beliau pelaku, artinya beliau tidak punya akses kan ya untuk membuka aplikasi ini begitu. Pelakunya jadi karena pelaku kan tadi kan diperuntukkan guru olahraga. Nah, seperti Pak Jali harus berkoordinasi dengan ya Pak ya. KONI, Bu. Dengan KONI. Jadi pelaku olahraga dengan cabang olahraganya dengan KONI-nya, Bu. Jadi akses ini juga kami beri user ID-nya di KONI. Begitu. Untuk disabilitas itu dengan NPC, Bu. NPC ada, selain KONI kan ada NPC, Bu. Jadi selain Porprov, di waktu yang sama kita juga mempertandingkan event disabilitas, Bu. Namanya Parprov. Ini yang Paralimpik itu ya, yang menaungi ini NPC, Bu. Jadi kalau disabilitas NPC, kalau yang normal KONI. Nah, jadi kalau ada masyarakat yang punya atlet potensial, ini bisa langsung nih
berhubungan dengan NPC, bisa berhubungan dengan KONI. Oke. Di dalam aplikasi ini ada ya Pak Ada, ya? aplikasi ini kita sudah tercover juga NPC, KONI, Kormi juga Bu. Kalau Kormi itu untuk tradisional, cuma untuk Porprov ini yang Kormi tidak dipertandingkan. Karena untuk tradisional ini di eventnya setiap tahun ada di provinsi, namanya Porda. Sudah ada agenda Iya. tersendiri ya. Oke. Ada tersendiri anunya apa eventnya ya? Iya betul. Udin tadi nyambung Bu. Oke. Ada di bawah sedikit. Oke, Pak Udin sedunia nyambung. Jadi harus berprestasi dulu lah Pak. Hanyar bisa disamakan perhatiannya. Nah Pak, makasih ya. Ya kita harus menanggapi ini Pak Deden. Ya, betul Pak. Ya memang targetnya kan harus seperti itu. Itu dalam keadaan normal. Oke. Kalau untuk di event kita menghadapi Porprov ini mungkin kalau perhatian kita sama Bu, perhatian kita sama. Artinya mereka punya keperluan apa untuk terselenggaranya. Biasanya kan mereka pegang satu cabang olahraga gitu Bu. Cabang olahraga mereka bisa mengajukan proposal ke KONI. Untuk Porprov ini kan pengecualian nih, karena harus menyiapkan alat-alat nih. Biasanya memang dari beberapa tahun belakang kami belum bisa memenuhi kebutuhan mereka karena anggaran terbatas. Tapi untuk Porprov ini, insya Allah keperluan mereka kita akomodir. Ya. Oke. Ya. Yang penting meskipun belum berprestasi tapi potensial itu bisa didata dulu begitu Tetap, Pak ya? Karena kita kan 52 cabang olahraga yang kita pertandingkan kan masih masuk mereka semua. Iya, Artinya betul. kita harus memfasilitasi semua 52 cabang olahraga itu. Oke. Ya Pak Udin, jadi tidak harus berprestasi dulu ya. Yang kurang berprestasi juga pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga, bidang olahraga tetap memberikan perhatian. Kita beri perhatian. Dalam kesempatan adanya aplikasi Sikopi Ada ini, ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk Pak Udin mendaftarkan ya Pak ya, mendaftarkan atau paling tidak menginformasikan kepada guru olahraga pada terhadap atlet kita yang tadi kurang berprestasi tadi. Nah, nanti akan kalau usia sekolah Bu ya. Asalkan dengan catatan mereka adalah usia sekolah. Kalau di luar usia sekolah bisa berkoordinasi dengan cabang olahraganya atau ke KONI. Ya. Nah, seperti itu ya Pak Udin. Oke, jelas berarti. Oke, Bu. Iya, baik. Sebenarnya saya masih ada banyak sekali ya ini. Iya. Ini kita ke sini dulu, Pak. Aplikasi ini apakah diciptakan hanya mentargetkan Porprov 2025 atau nanti ada setelah ini ada iya atau bagaimana kelanjutannya? Tidak Bu, ini memang berkelanjutan karena ada eliminasi di 17 tahun tadi Bu. Ya, oke. Artinya aplikasi ini terus berjalan dan kami berharap guru olahraga terus bekerja sama dengan Dispora dan kemarin kita disarankan untuk melakukan MOU dengan Disdik Bu. Jadi tidak hanya dengan guru olahraganya, tapi kami dengan Disdik karena di Disdik sendiri itu ada namanya O2SN. O2SN ini ya sejenis Popda juga eventnya. Biasanya mereka juga mencari atlet. Artinya begini, aplikasi ini kedepannya digunakan oleh Disdik dan Dispora sebagai jadi sarana. Jadi tidak masing-masing mendaftar gitu ya? Ya betul Bu. Jadi kalau kita melihat keberlangsungan dari aplikasi ini, ulun optimis karena ini jadi database atlet nantinya. Siapa yang menciptakan inovasi ini Pak? Kebetulan kita dengan tim. Nah, lalu untuk menjamin Pak, untuk menjamin aplikasi ini berkelanjutan, apa yang kita lakukan? Pertama, aplikasi ini sudah ditetapkan melalui SK Bupati Tanah Laut itu sebagai aplikasi data keolahragaan. Jadi memang setiap tahun kami melakukan pelaporan ke baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui data manual. Nah, ke belakang dengan aplikasi ini kami melakukan pelaporan
melalui aplikasi ini nantinya Bu, karena tahun ini pemerintah provinsi sudah menggunakan aplikasi juga. Jadi agak kesulitan kita sebagai pemerintah kabupaten memberikan pelaporan yang sifatnya masih manual. Oke. Begitu. Oke. Nah, lalu kita tahu ya Pak ya, pejabat kita kan rolling-rollingan gitu ya. Ya. Rolling-rollingan. Tidak menutup kemungkinan, apalagi sekarang sudah PLT sekretaris. Nanti misalnya ditetapkan jadi sekretaris. Nanti kan Kabit Olahraga naik yang lain. Nah, Sekretaris lah. iya. Asik. Amin dong. Iya. Nah, lalu untuk menjamin aplikasi ini tetap dapat dilakukan oleh penerus kita. Iya. Karena aplikasi ini terkoneksi dengan pelopor tadi Bu, otomatis aplikasi ini akan tetap digunakan karena di pelopor itu nanti minta datanya dari si Kopi Ada ini. Oh. Jadi dia terkoneksi dengan si Kopi Ada. Jadi sistem itu Bu, sistem berbasis NIK. Kami kerjasama dengan Dukcapil. Jadi anggaplah Mas Iwan sebagai atlet, dia akan masuk jadi database di Pemuda. Nah di Pemuda itu misalnya Mas Iwan ini wirausaha misalnya, punya yang lain daripada olahraga begitu. Itu akan kami jadikan database lagi Bu. Jadi sifatnya sistem itu terkoneksi Bu, terkoneksi. Jadi bila si Kopi Ada ini tidak digunakan, otomatis pelaporan keolahragaan ini nol Bu, kosong. Dia ada indikatornya, memang terlihat begitu. Karena pelopor ini Bu tidak hanya digunakan oleh bidang olahraga maupun pemuda, tapi sekretariat. Jadi sekretariat, jadi 3 bidang terkoneksi Bu. Jadi salah satu aplikasi yang tidak dipakai atau tidak digunakan atau tidak diinput, dia akan ada notifikasinya 0 Bu, 0%. Oke, maksud saya begini, siapapun orangnya begitu, siapapun orangnya, kita sudah tidak melihat lagi, oh ini aplikasi diciptakan oleh Pak Deden begitu, Pak Deden tidak ada, kita tinggalkan. Nah seperti itu maksud saya. Kalau ditinggalkan berarti akan kembali ke manual Bu. Atau misalnya dia menciptakan inovasi lain? Ulun rasa ini aplikasi yang sangat simpel. Sangat simpel dan ya aplikatif lah, semua orang bisa menggunakan dan sudah ada di Play Store juga. Kalau menciptakan lagi, merasa buang-buang anggaran juga, itu kan membajir lah, energi juga, akan jadi tumpang tindih. Iya, akan terjadi tumpang tindih dan sebenarnya koneksi di pelopor itu kan akan merepotkan juga, karena ini sudah by system dia terkoneksi antar 3 bidang. Lalu untuk melakukan aplikasi ini, pengerjaan aplikasi ini, apakah ada operator khusus yang sudah diberikan pelatihan supaya mereka sudah mengetahui atau bagaimana? Admin ya. Kami tahun kemarin memang membayar tenaga ahli programmer untuk membuat aplikasi ini. Dan ternyata dia lulus P3K di Dispora. Alhamdulillah. Jadi si programmer ini sekarang mungkin Januari nanti SK-nya terbit, itu jadi P3K-nya Dispora. Dan sudah kami proyeksi untuk pengembangan dari aplikasi ini, kami akan serahkan ke mereka lah. Artinya sekarang aplikasi ini bukan lagi menjadi tagline-nya Pak Deden begitu ya, tapi ini adalah punya kabupaten. Ya betul Bu. Punya kabupaten begitu. Betul Bu. Nah dan admin-adminnya pun sudah dipersiapkan. Artinya tidak tergantung lagi Pak Deden ini ada atau tiada. Gitu. Jadi sudah Bu, memang kami melakukan peningkatan kompetensi itu. Pertama melakukan sosialisasi, yang kedua in-house training. In-house training ini kami lakukan dengan programmernya tersebut kepada siapa saja? Jadi yang Kormi, NPC itu akan dilakukan in-house training. Artinya operatornya sudah pegang aplikasi itu. Artinya begitu nanti di Januari kita sudah on berlari, mereka sudah bisa semua membaca, menggunakan. Terakhir Pak, evaluasi dari aplikasi ini. Memang
ada kendala Oke. beberapa guru olahraga yang gagap teknologi lah. Ada beberapa yang saya khawatirkan memang di sekolahnya itu memang ada atlet yang potensial. Ya. Tapi kami sudah berkomitmen melalui MOU dengan Igornas. Per koordinator kecamatan mereka yang akan melakukan evaluasi, Bu. Jadi koordinator per kecamatan guru-guru olahraga yang membawahi guru-guru olahraga yang lain, mereka melakukan evaluasi terhadap wilayahnya. Jadi kalau memang ada yang terlewatkan, ada yang apatis, ada yang tidak menginput, memang kami akan koordinasinya dengan koordinator. Ada yang merasa tidak dibina, seperti kata Pak Udin sedunia tadi. Atau blind spot, Bu. Iya, betul. Blank spot, ya betul. Tebing siring, Pemalongan. Oke. Iya. Lalu apa lagi, Pak? Evaluasi dari aplikasi ini. Iya, sementara itu dulu, Bu. Adakah nanti target waktu tertentu, misalnya kita nanti bersama-sama dengan seluruh yang terlibat untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan. Mungkin di sisi ini kita perlu begini atau perlu begini dari aplikasi ini, gitu, pasti, untuk Bu, mempermudah. pasti. Sebelum kami melaksanakan seleksi atlet nanti, kami akan adakan pertemuan dengan Igornas dan cabang-cabang olahraga, termasuk KONI, KORMI, dan NPC, untuk memastikan bahwa ini sudah final atau ada yang masih tertinggal, tercecer sebelum kami melaksanakan seleksi. Oke. Satu lagi, Pak, ini satu terus nih ternyata. Satu-satunya lewat nih, Bu. Saya tadi banyak sekali. Kuncinya, Pak, kunci dari penguatan dari aplikasi ini. Kuncinya itu ada di enumerator, Bu. Penginput ini. Artinya mereka benar-benar selektif memasukkan siswanya. Kalau mereka tidak selektif, asal-asalan, asal input, ya betul. Nanti kasihan menggugurkan maruahnya si aplikasi, kasihan juga dengan si siswanya waktu seleksi nantinya. Lagian berkaitan dengan aplikasi ini nanti akan yang di aplikasi itu kada bisa dipakai begitu ya, bisa dipakai karena ini begitu ya, tidak update atau mungkin tidak potensial atau bagaimana begitu ya. Ini diharapkannya seperti itu. Ya, upaya-upaya ini ternyata melalar terus. Ini menarik sekali, Pak, sebenarnya. Jadi saya banyak hal yang perlu kita pertanyakan. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Setelah ini masih ada penerbangan kita berikutnya ya, yang harus mengisi acara kita. Baik, di terakhir, Pak, closingnya untuk aplikasi ini. Baik, untuk kawan-kawan pengguna, user dan programmer, kami sangat berharap target dari persiapan Porprov dan terutama kepada para pengurus cabang-cabang olahraga untuk turut berpartisipasi dalam penguatan Tanah Laut sebagai tuan rumah Porprov 2025. Begitu itu, Bu. Baik. Semoga semua pihak yang berkaitan dengan ini dapat bekerja sama dengan baik ya, Pak ya. Dapat mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Dispora sehingga target kita bisa tercapai. Karena ini event yang luar biasa, Bu ya. Betul sekali. Akbar bisa dibilang. Iya. Akbar tidak lama sekali baru kita belum pernah kita, Bu. Belum pernah. Pemilihannya pun sulit mungkin ya. Sulit sekali, betul sekali. Ini. Jadi mari kita dukung ya dengan apa yang dapat kita lakukan ya untuk keberhasilan dari event Porprov 2025 ini. Baik, saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 27 Desember 2023. Saudara pendengar